Banten itu supermarketnya bencana. Jadi dari 14 macam jenis bencana semuanya ada di Ada Provinsi 14 bencana. memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa setempat untuk bisa memahami terkait dengan bagaimana cara penanganan bencana ketika terjadi. Adalah membuat desa atau kelurahan itu tangguh terhadap bencana. Minimal memahami alat-alat kebencanaan yang bisa mereka praktekkan ketika bencana itu terjadi. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten. Bersama saya saat ini ada Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bapak BPBD Provinsi Banten, Bapak Ayub Andi Saputra. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Adi. Ya. Pak, saya langsung berbincang terkait ini kan ada yang menarik di BPBD Provinsi Banten ini. Sebenarnya pernah saya bahas dengan Pak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Tapi yang ingin saya tahu sepanjang hampir kita mendekati akhir tahun 2022, program Desa Tangguh Bencana, ya kan? Ini apakah maksimal gitu Pak, sosialisasi program ini ketika mereka misalkan menemukan terjadinya bencana. Kemudian sebenarnya tujuan awal adanya program Desa Tangguh Bencana ini apa sih Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Adit. Jadi desa atau kelurahan tangguh bencana. Oh ya, kalau di perkotaan kelurahan tangguh bencana ya. Di desa atau kelurahan tangguh bencana. Ya tentunya harapan kami dengan terbentuknya desa atau kelurahan tangguh bencana adalah membuat desa atau kelurahan itu tangguh terhadap bencana. Artian tangguh adalah desa atau kelurahan itu bisa meminimalisir kejadian yang terjadi baik bencana alam ataupun alam yang ada di wilayah sekitarnya. Nah, dalam hal ini kaitan dengan kebencanaan tentunya disampaikan banyak faktor yang terjadi bencana di Provinsi Banten, mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya sesuai dengan karakter yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Nah, maksud dan tujuannya adalah tentunya memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa setempat untuk bisa memahami terkait dengan bagaimana cara penanganan bencana ketika terjadi. Nah, perlu kami sampaikan juga dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana tersebut dibuatkan struktur organisasi. Ada SK-nya nggak sih Pak mereka itu? Itu di SK-kan. Jadi di SK-kan nanti ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Nah itu dalam bentuk organisasi itu terdiri dari orang-orang yang ada di kelurahan atau desa setempat, mulai dari RT, pemuda, RW, ketua pemuda, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ketika itu terbentuk, tentunya ketika ada bencana terjadi mau andal-andal gitu kan. Jadi ada tugas dan fungsinya yang bisa dilaksanakan sesuai dengan ada yang di SK tercantum tersebut. Iya. Pak, apakah sudah Pak pertanyaannya 8 kabupaten kota dibentuk? Pertanyaannya apakah sudah di 8 kabupaten kota terbentuk? Artinya ada lah ya perwakilan di tiap kabupaten kota itu. Cuma ya? belum semua. Belum semua, betul. Artinya sudah kami lakukan. Berarti kan program jangka panjang BPBD ini Pak ya? Betul. Jadi yang kami lakukan terkait dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana dan pelatihan keterampilan aparatur masyarakat dan pemerintah desa. Jadi bukan cuma dibentuk saja, tapi kita buat mereka keterampilan pelatihan. Contohnya Pak? Contohnya memasang tenda, gitu kan. Terus ketika ada sekitar mungkin wilayahnya ada perairannya, kita bawa perahu. Jadi berarti ada simulasi Pak ya? Ada simulasi. Jadi sekiranya sesuai dengan karakter kewilayahan bencananya di wilayah itu apa, kita bawakan alat apa. Jadi tentunya bukan cuma di SK-kan saja, tapi mereka minimal memahami alat-alat kebencanaan yang bisa mereka praktekkan ketika bencana itu terjadi. Nah, selanjutnya terkaitan dengan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana,
Tentunya kami sudah melakukan di 8 kabupaten kota, tapi dengan anggaran yang sangat terbatas. Jadi perlu kami sampaikan, kami cuma bisa mengalokasikan 1 kelurahan per kabupaten kota. Tahun ini. Jadi per 1 kabupaten itu cuma 1 kelurahan saja, 1 desa, begitu. Pak, tapi ketika itu misalkan taruhlah yang sudah dilakukan BPBD ini diadopsi oleh pemerintah kabupaten kota, bisa nggak? Karena kan misalkan sekarang sudah berjalan di 1 kabupaten atau kota 1 kelurahan. Kalau misalkan pemerintah kabupaten kota mau mengadopsi itu kemudian dibentuk lagi di kelurahan lain, nggak masalah itu, Pak? Nah, jadi perlu kami sampaikan terkait dengan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana itu cuma bukan provinsi aja yang mengadakan, mereka juga mengadakan. Makanya ketika mau mengadakan kegiatan tersebut, kami berkoordinasi dengan BPBD. Desa mana dan kelurahan mana yang belum terbentuk. Jangan sampai ketika kami melaksanakan kegiatan tersebut sudah dibentuk oleh kabupaten dan kota masing-masing. Nah, jadi kasihan yang lainnya tentunya kegiatan desa tangguh itu ada yang dibiayai oleh kabupaten kota, ada yang dilaksanakan oleh provinsi demikian. Jadi artinya menyeluruh lah Pak ya, mana yang belum kemudian udah biarin aja ini kabupaten kita nih kota Cilegon yang membentuk, mereka yang membentuk. Seperti itu. Pak, kalau berbicara potensi kebencanaan yang saya tahu nih sebagai orang awam, bencana misalkan tanah longsor, banjir, kemudian tsunami, sebenarnya ada berapa potensi sih Pak yang tercatat menurut BPBD Provinsi Banten Pak? Banten itu supermarketnya bencana. Jadi dari 14 macam jenis bencana semuanya ada di Ada 14 bencana. Longsor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi masuk gitu Itu ya? bencana 14 dari 14 macam itu termasuk bencana non alam. Jadi kegagalan teknologi yang kita khawatirkan yang tadi di awal kita sampaikan. Oh, berarti industri itu kegagalan teknologi masuknya. Jadi tolonglah kadang-kadang ya walau alam usaha bating-bating ketika terjadi suatu hal di perusahaan pabrik dan sebagainya itu salah satu bencana kegagalan teknologi gitu. Tiba-tiba mungkin faktornya human error sehingga terjadi ledakan. Nah, berarti kan itu jatuhnya bencana ya Pak ya, sehingga menyebabkan korban jiwa. Betul. Jadi ada 14 macam jenis bencana. Termasuk bencana sosial. Oh, bencana sosial juga. Ke-14 itu berarti tadi ya. Pak, kalau misalkan kita ketahui kan potensi gempa berdasarkan gunung meletus itu sering kita terjadi tuh hanya Gunung Anak Krakatau yang selalu diberitakan ketika batuk-batuk saja. Kita media sangat sensitif melihat itu. Nah, sebenarnya ada lagi nggak sih potensi yang di Banten ya, di Banten ini selain itu? Kalau Gunung Karang itu masuk nggak sebetulnya? Nah, itu dia yang kita nggak tahu tuh. Kan kita nggak tahu itu aktif apa enggak, tapi kan kabarnya aktif itu ya. Kan informasi yang kami terima terkait dengan Gunung Karang ini sebetulnya aktif. Tapi walau alam bisawab ya, tapi kita lebih sering membicarakan terkait dengan aktifnya Gunung Anak Krakatau. Iya. Nah, tentunya jangan ya, itu yang sering disampaikan oleh Badan Meteorologi terkait dengan anak Gunung Krakatau yang perlu diwaspadai. Dan tahun ini kurang lebih sampai dengan detik ini terkait dengan anak Gunung Krakatau masih batuk-batuk ya. Artinya yang saya pahami itu lebih baik daripada tidak. Jadi jangan sampai diem aja tiba-tiba meledak. Jadi lebih baik sering tapi tidak besar. Tapi kan Pak, ini satu emang lagi-lagi bencana itu tidak bisa diprediksi. Terakhir yang menyebabkan tsunami itu kan tidak terjadi gempa dulu kan, tapi mereka itu runtuh gitu kan, sisi dinding-dinding si Anak Krakatau. Tsunami silent ya. Itu namanya tsunami silent ya, sehingga airnya justru naik kan, masyarakat pun bingung karena tidak ada surut dulu atau betul. Jadi hasil riset kemarin itu terkait dengan tsunami yang terjadi itu diakibatkan karena longsoran Gunung Krakatau. Gitu. Betul. Jadi ya tidak diawali dari apa yang disampaikan meletus dulu atau gempa bumi gitu ya. Karena getaran itu mungkin karena kan gunungnya sangat tinggi, jadi dengan berapa ribu kubik itu yang longsor sehingga yang mengakibatkan seperti kemarin yang terjadi. Oke. Pak, balik lagi ke Desa Tangguh Bencana. Harapannya Pak ketika ini mungkin walaupun belum menyeluruh desa atau kelurahan di Provinsi Banten, harapannya ke depan seperti apa Pak? Dengan program Desa Tangguh Bencana. Harapan kami yang telah dilakukan terkait dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana,
terus dengan pelatihan kapasitas keterampilan aparatur masyarakat dan desa, tentunya berharap ke depan apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami laksanakan terkait dengan hal tersebut, tentunya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa demi keselamatan umat, tentunya wilayah atau desa kelurahan setempat. Dan mudah-mudahan masyarakat yang diamanatkan ketika pendidikan dan pelatihan itu dilaksanakan, tentunya ilmunya bisa dimanfaatkan sehingga mereka mampu dan bisa melaksanakan dan ilmunya bisa dikeluarkan ketika ada bencana itu terjadi. Dan harapannya tentu ke depan mudah-mudahan semua desa atau kelurahan yang ada di potensi bencana bisa tersentuh dan dibentuk menjadi desa tangguh bencana. Baik, siap, mantap. Pokoknya bagaimana penanganan bencana ini dilakukan secara tangguh sesuai dengan moto BPBD Provinsi Banten. Oke, sobat podcast Radar Banten, demikian tadi bagaimana BPBD Provinsi Banten melakukan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah yang baik ketika masyarakat sudah siap menghadapi bencana, bagaimana meminimalisir korban, kemudian sikap kesiapsiagaannya dapat lebih maksimal dalam menghadapi bencana. Terima kasih, saya mohon pamit bersama Pak Ayub. Saksikan tayangan ini di YouTube Radar Banten Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.